Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dan kali ini gue bareng sama Suryo, halo. dan Devon, halo. yeah. Ya, pasti ada muka-muka baru lah ya, Devon. Nah, jadi kita hari ini bakal ngomongin tentang sebenarnya bisnis itu apakah harus jadi pebisnis atau sebenarnya enggak gitu. Nah, makanya kita pengen diskusi nih karena kan yang gue tahu dari Suryo punya keinginan nih pengen bisnis. Hmm. Kayaknya udah lama Amin. ya, itu Udah juga udah tahu lama, ya. mereka juga udah tahu kalau yang Iya. ngikutin kita udah dari lama. Tapi bukan inilah, pokoknya akan menjadi pebisnis. Nah, kalau Devon nih, lu cita-citanya gimana? Mau jadi pebisnis atau emang rencananya gue kerja aja dulu dah gitu? Kalau aku sih emang rencana sih mau kerja dulu ya. Udah Hmm, kerja mungkin beberapa tahun kalau ya ada rezeki barulah mulai bisnis gitu. hmm. Jadi awalnya kerja dulu ya. Mm-mm. Nah, makanya gue pengen tahunya adalah kenapa sih di zaman sekarang orang-orang tuh pengen banget jadi pebisnis. Apakah pebisnis tuh dianggap lebih keren atau gimana sih? Mungkin dari Devon dulu kali ya. Ya, mungkin karena ngelihat gaya hidup zaman sekarang ya. Jadi berpikirnya kalau gue buka bisnis mungkin pendapatan bisa lebih naik, status sosial bisa lebih tinggi. Ya mungkin gara-gara itu sih ya. Karena itu yang ngebuat kayak stigmanya kalau jadi Mm-mm. pebisnis kayaknya lebih kaya deh. Iya, betul. Ah, gitu. Kalau Surya gimana nih? Menarik. Sebenarnya itu sih sama sih. Ya lebih 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 bisa nguntungin lah kalau kata orang gitu kan. Tapi ya salah satunya mungkin biar lebih ada eh, waktu yang lebih fleksibel gitu. Walaupun memang kalau sebagai pebisnis kerjanya kita nggak ada jam kerja, Betul. kerjanya setiap saat gitu ya, Hmm. 24 jam gitu. Temu klien tengah malam pun gas aja gitu kan. Cuman selain itu kalau misalkan nantinya ada perasaan kayak mau kerja lagi gitu-gitu, tapi kita udah ada passive income. Di situ sih kalau gua ngelihatnya gitu. Seru sih. Karena maksudnya kalau jadi pebisnis, bener banget dia nggak ada jam kerja pastinya ya, Hmm. bukan 9 to 5 lagi. Tapi kadang jadi bercandaan tuh, ya kan? Gue quit 9 to 5 untuk buat bisnis, ternyata gue malah kerja 24 Iya, hour. Ya ya kayak 24 gitu-gitu, jam ya. 24 jam. Nah, jadi kayak bener banget kalau nggak semua jadi pebisnis itu kuat gitu. Tapi benar banget kalau emang targetnya adalah punya bisnis yang bisa ditinggal atau jadi passive income, itu seru sih. Itu. Nah, kenapa sih orang-orang tuh berpikir kalau jadi pebisnis itu duitnya lebih oke gitu, Devon? Ya kayak tadi sih mungkin karena ngelihat orang-orang yang di luar kan mereka punya bisnis sendiri kelihatannya hidupnya lebih oke gitu daripada orang-orang yang memang kerja sama orang lain yang mungkin mereka ngelihat kayak bisa lihat dari kayak barang-barang yang mereka punya habis itu mereka waktunya tadi fleksibel mereka bisa jalan-jalan kemana-mana kan yang dari situ sih kayaknya. Oke, berarti karena itulah ya tergiur dengan mungkin postingan-postingan yang ada di sosial Ya, media. banyak gitu. Iya, itu dia sih. Karena tapi untungnya sekarang udah beberapa akun yang gue lihat sih di sosmed. Ternyata nggak semuanya ngomongin tentang enaknya doang jadi pebisnis gitu. Ada juga yang memang jelasin flexible time iya, uangnya lebih punya apa chance untuk mungkin lebih besar iya, tapi sampai di skala mana dulu gitu. Jadi nggak semua saat merintis semuanya udah dalam posisi tersebut. Nah, kalau kayak dari segi kantor nih, apa sih yang bikin orang tuh kayak enggak sih gue orang kantoran aja deh. Kayaknya gue nggak cocok di bisnis-bisnis. Kalau dari Suryo gimana nih? Tukeran nih point of view-nya nih. Karena kan lo sebenarnya pengen bisnis, Mm-mm. tapi juga sekarang juga masih kerja. Ya, Gimana point of view lo sebagai pekerja? sebenarnya tadi gue juga udah nge-mention juga ya karena walaupun nanti misalkan ada bisnis tapi mungkin gue lebih nyari biar bisnis ini bisa jadi salah satu passive income gitu jadi ada chance di mana gue bakalan balik kerja mungkin gitu atau bahkan ngurus bisnis sambil kerja dan lain sebagainya tapi karena ya gue masih pemula gue pengen all out dulu di bisnis gitu-gitu terus kalau yang buat kerja kantoran kenapa misalkan masih terlihat lebih bisa jadi salah satu tujuan juga gitu kan karena pendapatannya udah lebih jelas gitu Hmm, karena kalau di bisnis
ya gimana ya? Kan gue juga membantu sisi sebagai pebisnis kan, gitu. Gue juga ngeliat hari satu sales nol. Iya, benar benar benar. Sementara tiap bulan kita harus expense gitu kan, ngeluarin duit buat misalkan biaya karyawan, listrik, sewa dan lain sebagainya. Akhirnya minus gitu. Kan gue juga ngeliat di situ kan, realitanya kayak gitu. Makanya sebagai jadi karyawan, jadi pegawai atau kerja sama orang gitu ya, itu jadi salah satu opsi juga karena ya bahasanya apa ya, risknya lebih rendah lah gitu. Apalagi kalau udah kontraknya jelas gitu-gitu kan, tiap bulan asalkan lu kerja aja gitu kan, kerja benar sesuai kontrak, lu bakalan dapet duit. Beda dengan pebisnis, lu udah ngapa-ngapain belum tentu dapet. Lebih aman ya. Iya, Untuk lebih beberapa orang yang sukanya aman, pasti kerja tuh jadi option yang menarik. bener. Karena gue juga lihat tuh ada YouTuber yang gue follow juga, itu tuh mereka dari keluarga pekerja gitu. Jadi keluarga pekerja yang memang gak berniat untuk berbisnis karena mereka sudah melihat orang-orang tua mereka yang berbisnis ternyata se-roller coaster itu gitu. Nah, jadi mereka kayak, oke, gue butuh yang pasti-pasti aja. Ntar gue baru investasiin tabungan gue dan lain-lain. Nah, itu option menarik juga buat kalian-kalian yang sukanya tuh yang penghasilannya tetap, semuanya bisa terukur dan lain-lain. Nah, untuk para pebisnis tentunya juga punya kelebihan-kelebihan tadi. Nah, kalau di sisi sebagai pekerja, tantangan terbesarnya nih menurut Devon, gue sebenarnya pengen jadi pekerja, tapi tantangan ini nih ngebuat gue cukup apa ya? Mungkin capek mungkin atau bosen atau apa yang kalau dari Devon gimana tuh pandangannya sebagai calon pekerja? Tantangan ya. Kalau tantangan mungkin ya karena waktunya kan harus tetap ya. Setiap hari Senin sampai Jumat itu kan pasti 9 till 5. Nah, kayak gitu waktu kita jadi nggak fleksibel. Terus kadang kalau kerjaan bisa morot, ya jadi pusing lah. Ya kan? Benar. Ya. Kalau jadi pekerja juga kan harus bisa cara mereka kerja harus bisa nyesuaiin sama tim-tim mereka kan. Nah kadang kalau ada misalnya ketemu kita satu tim sama orang yang mungkin lelet atau apa, itu kadang bisa jadi beban kita sendiri juga. Jadi yang harusnya kerjanya bisa kelar, cuman karena nungguin mereka jadi lama, jadi molor kayak gitu. Jadi kayak teamwork ngaruh juga ya ke kurang. performance lo ya. Pasti sih pasti. Hal itu kayaknya nggak bisa terhindari juga ya sebagai pekerja. Jadi performance lo mungkin walaupun dihitungnya sebagai personal, tapi ada efek-efeknya juga nih dari teamworknya. Nah tadi kan udah ngomongin tentang tantangan, tapi kalau resiko deh, tentunya resiko bisnis lebih besar lah ya daripada resiko sebagai pekerja. Tapi kalau yang gue lihat sekarang, apalagi dengan adanya startup, terus perusahaan-perusahaan besar udah ada beberapa yang collapse kayak gitu-gitu juga kayaknya bikin deg-degan. Nah resikonya tuh gimana sih untuk memitigasi hal tersebut? Untuk bisnis, ya resikonya pasti ada. Tapi kalau sebagai pekerja, masih oke nggak sih sebagai resikonya? Sebenarnya sih kalau resiko sebagai pekerja gitu atau karyawan, salah satunya tentang bisnisnya juga sih. Saat dia berada di perusahaan, dia juga harus ngeliat gitu. Terkadang kalau kita ngomongin startup gitu-gitu kan sering banget layoff gitu beberapa belakangan ini kan, itu cukup miris juga gitu. Tapi di satu sisi kita sebagai karyawan kita juga harus mitigasi hal tersebut. Misalkan ya ada dana darurat gitu yang kalau kata orang-orang tuh dana daruratnya harus berapa kali lipat dari income saat ini per bulannya gitu kan, sehingga bisa ngehidupin beberapa bulan selanjutnya gitu-gitu. Jadi waktu yang kita lakuin gitu saat kita lagi bekerja dan lain sebagainya gitu juga kita manfaatin buat nabung, berhemat ataupun bahkan investasi kalau udah ada spare-nya gitu. Itu salah satu yang ngebuat kita tuh feel safe lah ibaratnya, walaupun misalkan nggak kerja beberapa bulan karena misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi lah gitu sih sebenarnya. Oke, dan bener banget sih emang bahkan ya nggak cuman pekerja doang, yang pebisnis juga kalau bisa ada tadi dana darurat itu ya. Iya sih, itu penting sih. Iya, karena apa ya, gimana pun kondisi bisnis kalian atau pekerjaan kalian,
kalau amit-amit kalian tiba-tiba harus terkena layoff atau bangkrut tiba-tiba gitu ya, minimal kalian bisa hidup beberapa bulan kemudian Bener. sambil mencari rezeki di tempat lain gitu. Nah, berarti apa aja nih yang mesti dipertimbangkan? Karena kan gimana caranya ngenilai diri kita ini lebih cocok sebagai yang karyawan atau pebisnis? Karena kan lagi-lagi nggak semua orang cocok jadi pebisnis, tapi nggak semua orang juga cocok jadi karyawan. Nah, bagaimana caranya orang tersebut tuh menilai komparasinya kayaknya oke, gue lebih cocok ke sini nih. Sebenarnya kalau gue ngelihat ya lebih ke saat lu udah ngerasa kayak gue ada keinginan banget nih, kalau kata orang-orang bahkan kalau lu pengen bikin bisnis bikin aja gitu kan, sebenarnya kan gitu. Tapi kalau kita pakai teori marketing kita juga harus tahu produknya apa gitu. Saat kita udah dapat minimal produknya apa, terus kita udah ada keinginan besar gitu kan, terus misalkan udah ada modal, bahkan beberapa sekarang udah ada yang nggak perlu modal gitu ya, asalkan kita udah ada produk atau jasanya, terus kita udah ada keinginan kuat, langsung jalanin aja sebenarnya kan gitu. Tapi ya sebenarnya bare minimumnya ya kita harus ada dana cadangan dulu gitu-gitu, terus harus ada backup plan gitu ya, backup plan, atau bahkan kalau kita ngomongin sekarang escape plan gitu. Oh iya benar, escape plan. Bisa escape dari problem-problem itu. Benar. Kalau Devon gimana? Lo nilai dirimu sendiri kan tadi kayak oke, gue maunya kerja nih. Nah, gimana caranya kayak lu mulai mempertimbangkan setelah beberapa tahun bekerja ke depannya itu oke, gue kayak mau mulai coba usaha deh. Kalau gue sih lebih ke sifat-sifat dulu ya. Kalau soalnya buat gue untuk bisa bikin keputusan kayak gitu, bikin bisnis atau mau tetap lanjut kerja, itu tuh gue harus tahu gue itu tipe orang yang lebih mending terima perintah atau bisa berinisiatif sendiri untuk ngelakuin sesuatu. Karena menurut gue itu salah satu hal yang penting. Kalau misalnya lu tipe orang yang mungkin lebih suka diperintah orang, dikasih jadwal, terus tinggal ikutin aja, ya mungkin lebih cocok jadi orang yang bekerja sama orang. Sedangkan kalau lu ngerasa kalau lu udah bisa nge-schedule diri lu sendiri, udah bisa ngurus diri lu sendiri, bisa berinisiatif, nah itu mungkin udah bisa mulai mempertimbangkan untuk buka bisnis. Gitu. Setuju sih gue. Tapi itu aja kayak layernya banyak banget tuh. Pasti. Iya, soalnya tadi kan lo bilang kan kayak lo lebih suka yang terima perintah nih atau yang kayak punya inisiatif. Sedangkan di pekerja aja untuk level supervisor dan manager aja itu udah bisa kayak gitu. Jadi kayak berarti lo akan naik sampai lo akan mikir kayak oke, kayaknya gue udah bisa bikin sendiri nih gitu. Berarti memang tipenya kayak gitu. Kan beda sama Kasih sih. Ya. Kasih sih gas dulu. Bener. Sampai tahap tertentu dulu ya, Bang. Bener. Justru kayak aneh sih kalau dari gue sendiri, kalau berdasarkan pengalaman gue ya, ketika gue pakai cara yang udah jelas, rutin dan lain-lain tuh jadinya bosen kalau gue gitu, bosen. Makanya butuh yang kayak mungkin agak ya ekstrim gitu. Nah cuman kalau ekstrim ya gitulah, harus siap-siap mentalnya tuh. Tapi secara jangka panjang menurut kalian nih apakah lebih untungannya mana? Jangan peduli dengan yang dilihat dari sosmed ya. Kalau sosmed udah jelas-jelas kayak bikin bisnis pakai Lamborghini pasti cuan, terus tasnya juga mewah-mewah ya kan. Atau mungkin ya emang sengaja ditampilkan seperti itu supaya terlihat sukses. Nah, tapi kalau secara realistisnya, mana yang menurut kalian tuh lebih menguntungkan? Kalau gue bahkan sebenarnya menurut gue jadi karyawan sampai pensiun itu lebih aman dan bakalan bisa lebih menguntungkan sih. Karena gue termasuk setidaknya sampai saat ini ya, gitu termasuk tipe yang sedikit hemat lah. Jadi menurut gue uang sisa gue gajian ini masih lumayan banyak nih gitu. Kalau misalkan gue level up terus kan berarti kan income gue juga makin tinggi dong. Otomatis nabung gue pun bisa jadi lebih banyak lagi gitu. Dan nantinya tabungan gue itu mungkin bisa gue sisihin buat investasi, bisnis yang pasif dan lain sebagainya gitu. Jadi buat tambahan-tambahan. Jadi menurut gue
lebih aman lah Hmm. gitu kalau jadi karyawan. Tapi ya nggak tahu ya, bergejolak aja masih muda gitu. Enggak, memang harus coba. Iya, harus coba. Coba mah daripada ntar kalau udah tua malah kayak sayang gua nggak coba kemarin. Siapa tahu gue bisa langsung kaya. Gitu. Gimana kalau Devon? Kalau aku ya setuju sih sama Kak Suryo kan, untuk menjadi pekerja itu kayaknya lebih aman gitu, choice-nya lebih tinggi lah untuk safety-nya. Karena kalau lu kan bisa ngeliat kalau lu kerja di suatu perusahaan, itu perusahaan kira-kira bakal gimana ke depannya. Itu bakal tetap naik, tetap mungkin flat terus, atau mungkin bisa bakal menurun nanti. Tapi kan memang kalau kita hitung sama kejadian yang nggak terduga, itu kan di luar kuasa kita kan, di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau kita jadi pekerja, skill kita sudah benar-benar terasa di situ. Amit-amit suatu saat kalau misalnya perusahaannya kolaps atau apa, kita udah ada kayak bekal gitulah, bekal sama cadangan, karena perusahaan di dunia kan gak cuma satu. Betul. Jadi ada backingan lain lah istilahnya gitu. Ini kayak perlu dicatat nih guys. Kenapa? Karena kadang ya sebagai si pebisnis, bagi dia bisnisnya dia itu kan anaknya atau bayinya gitu kan. Jadi kalau misalkan bisnisnya itu kenapa-napa, itu tuh dia kayak sulit move on, atau kayak walaupun udah turun atau udah jelek nih performance-nya dan lain-lain, dia berusaha untuk bikin dia tetap hidup gitu. Tapi sedangkan kalau karyawan punya option yang kayak oke, gue udah mulai lihat ini kayaknya kedepannya bisnis ini kurang oke, jadi gue harus segera cari tempat pekerjaan baru yang kira-kira masa depannya masih lumayan panjang nih, kayak gitu. Nah itu yang mungkin buat teman-teman yang lagi nyari kerja itu cukup jadi salah satu poin yang pertimbangan kalian lah, karena di mata pebisnis nggak kayak gitu tuh, walaupun udah ibaratnya kondisinya lagi jelek pun dia akan usaha dulu mati-matian sampai kalau misalkan belum mentok pasti kalau bisa akan terus dilanjutin. Iya. Tapi teori itu kayaknya nggak berlaku sama startup sih. Startup tuh ada punya cara ininya sendiri. Iya, dia punya ini sendiri, soalnya dia punya investor ya. Dia punya investor. Itu cukup besar juga kan. Jadi kalau ibaratnya belum bisnis modelnya belum ketemu atau belum works, dia bisa minta pitching lagi ke investor untuk suntik dana dulu biar tetap hidup, terus sambil nemuin hal baru lagi untuk nyari income stream kayak gitu-gitu. Jadi memang agak beda kalau startup pola pikirnya. Cuman kalau kalian ngomongin bisnis yang tradisional pada umumnya itu memang begitu. Jadi kalian harus lihat juga tipe-tipe pebisnisnya seperti apa gitu sih. Itu sih seru banget ngobrol sama kalian. Karena kayak gue pengen lihat aja point of view kalian nih sebagai calon pebisnis dan juga pekerja. Jadi siapa tahu teman-teman di rumah kalau ada yang mau menitip pertanyaan bisa kita bahas untuk di next episode. Kalau kalian ada yang pengen nanya justru ya ke Suryo atau ke Devon, sangat boleh juga di komen. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Bye-bye.